Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah desa yang hilang? Bukan karena gempa, bukan karena banjir, tapi karena doa satu orang yang terzalimi? Di tengah lembah yang subur, ada desa yang makmur, tapi juga penuh keserakahan. Dan pada suatu malam, ketika langit berubah merah, semua penduduknya lenyap. Inilah kisah tentang desa Sukamaju, tempat di mana keserakahan manusia mengundang murka dan doa seorang yang tersakiti mengubah segalanya. Desa Sukamaju dulunya dikenal sebagai surga kecil di balik perbukitan. Tanahnya subur, sawah-sawah hijau terbentang, dan sungai mengalir jernih melewati ladang. Tak ada yang kekurangan, semua orang hidup berkecukupan. Tapi, kemakmuran perlahan mengubah hati penduduknya. Mereka mulai membandingkan kekayaan, membangun rumah tinggi-tinggi, dan memandang rendah siapapun yang miskin. Salah satu orang terkaya di sana bernama Pak Rano, seorang pedagang beras yang sukses. Ia memiliki lumbung besar dan puluhan pekerja. Tapi, di balik senyumnya, tersimpan keserakahan yang dalam. Ia membeli sawah warga yang kesulitan, lalu menaikkan harga beras di pasar. Di ujung desa tinggal seorang janda tua bernama Mak Rini. Ia hidup sederhana di gubuk reyot, hanya ditemani cucunya yang masih kecil Lala. Mak Rini dikenal sabar dan rajin berdoa. Tapi suatu hari, sawah kecil satu-satunya yang menjadi sumber hidupnya dibeli paksa oleh Pak Rano dengan harga yang tak pantas. "Mak, nanti kita makan apa?" tanya Lala polos. "Tenang, Nak. Allah selalu punya cara untuk orang yang dizalimi," jawab Mak Rini lembut sambil menatap langit. Malam itu suara azan maghrib terdengar syahdu. Tapi tak ada yang menyadari bahwa mulai malam itu angin membawa tanda perubahan. Beberapa hari setelah tanahnya dirampas, Mak Rini jatuh sakit. Ia hanya bisa berbaring di tikar lusuh, sementara Lala berlari-lari kecil mencari bantuan. Tapi tak ada satupun tetangga yang peduli. Ketika malam tiba, Mak Rini menatap langit yang gelap. Hatinya penuh luka, tapi ia tak meminta balas dendam. Hanya keadilan. "Ya Allah," suaranya lirih. "Jika keserakahan mereka telah menutup hati, maka tunjukkanlah kuasa-Mu. Jika tanah ini sudah tak layak dihuni oleh mereka yang menindas, maka biarlah Engkau yang membersihkannya." Lalu angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun berputar, langit berwarna merah tua. Di kejauhan, Pak Rano dan warga sedang tertawa di pesta panen. Tak ada yang menyadari bahwa bumi di bawah mereka mulai bergetar perlahan. Keesokan paginya, air sungai yang biasanya jernih berubah menjadi keruh dan berbuih. Hewan-hewan mulai gelisah. Seekor burung gagak hinggap di atap rumah Pak Rano dan berteriak nyaring 3 kali. "Ah, hanya firasat buruk," kata Pak Rano sambil tertawa. Namun hari itu menjadi awal dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Selama berhari-hari, anehnya sawah-sawah milik Pak Rano justru tumbuh lebih cepat. Padi menguning dalam semalam, dan hasilnya melimpah. Ia merasa doanya dikabulkan, padahal itu adalah umpan terakhir sebelum murka datang. Sementara itu, Mak Rini menghembuskan napas terakhir di rumahnya. Dalam detik terakhir, ia memegang tangan Lala dan berbisik, "Nak, jangan pernah serakah. Karena dari tanah kita datang, dan ke tanah juga kita kembali. Tapi tanah yang kau sakiti bisa menolak jasadmu." Petir mencambar di langit. Hujan turun deras, namun anehnya hanya mengguyur setengah desa. Separuh lagi tetap kering dan berdebu. Air sungai meluap, tapi bukan air biasa. Warnanya hitam pekat. Semua binatang ternak tidak mau diam ketika di kandang. Orang-orang mulai panik, tapi Pak Rano tetap berkata, "Tenang, semua ini hanya cuaca." Namun, malam itu bumi tak lagi diam.
Langit berubah merah darah. Petir menyambar tanpa henti. Dari bawah tanah, terdengar suara gemuruh seperti ribuan langkah kaki. Orang-orang berlarian, tapi tak tahu kemana. Lala, 8 tahun, cucu Mak Rini, bersembunyi di gubuk sambil memeluk kitab kecil peninggalan neneknya. Ia membaca doa dengan gemetar. Tiba-tiba, tanah di sekitar rumah Pak Rano terbelah. Air hitam menyembur keluar, menelan lumbung, rumah, dan ladang. Jeritan menggema di seluruh desa. "Ampuni kami, Tuhan! Ampuni kami!" Tapi doa mereka tak menembus langit malam itu, karena bumi telah lebih dulu mendengar doa Mak Rini. Pagi harinya, desa itu hilang. Yang tersisa hanya danau besar dengan air hitam pekat, dikelilingi kabut. Tak ada lagi tanda kehidupan. Tahun-tahun berlalu. Orang-orang dari desa lain yang melintas ke arah lembah itu selalu berkata mereka mendengar suara azan dari bawah kabut. Dan kadang terdengar tangisan wanita tua. Namun, di tepi danau itu tumbuh satu bunga putih yang tak pernah layu. Tempat Lala terakhir kali terlihat berdoa. Legenda pun tersebar. Siapapun yang mencoba mengambil sesuatu dari danau itu, air, batu, atau tanah, akan kehilangan segalanya dalam 7 hari. Dan banyak yang telah membuktikannya. Karena yang hilang bukan sekadar desa, tapi juga berkah yang pernah menghuni tanah itu. Hingga hari ini, orang-orang menyebut tempat itu sebagai Lembah Doa Hitam. Di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama muncul, kabut menyingkap sedikit permukaannya. Terlihat bayangan rumah-rumah desa yang dulu ada, seolah waktu membeku di sana. Konon, Lala masih hidup, menjadi penjaga lembah, berwajah lembut dan berpakaian putih. Siapapun yang datang dengan niat tanap, ia akan memperingatkan, keserakahan adalah doa yang tak pernah berhenti memanggil bencana. Jangan biarkan hatimu menumbuhkan pohon serakah, karena akar-akar dosa akan menelan tanah tempatmu berdiri. Dan begitulah akhir kisah Desa Sukamaju, desa yang hilang bukan karena bencana alam, tapi karena doa orang yang disakiti dan keserakahan manusia yang tak mengenal batas.